Goodbye, Peter Parker. Miles? Spider-Man? Halo people rebahan santuy, back with me Manggaul in the here. Pada kesempatan kali ini Manggaul ingin menceritakan sebuah alur cerita dari film Spider-Man yang berjudul Spider-Man Into the Spider-Verse. Pasti kalian tahu lah gimana usul terciptanya superhero laba-laba ini ya kan? Nah, di film ini nantinya seluruh Spider-Man dari berbagai dimensi berkumpul menjadi satu di dimensi kita atau dimensi Brooklyn kalau nggak salah namanya. Lupa. Mau tahu kenapa, siapa dan mengapa dalang dibalik semua ini? Ya udahlah, langsung capcus aja ya kan. Seperti biasa, tanpa banyak bacot, banyak kecot dan banyak cocot lagi, let's go to alur cerita. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kisah balik selama 10 tahun tentang perjalanan Spider-Man. Spider-Man juga di masa sekarang masih merupakan pahlawan bagi kota ini. Bahkan orang-orang membuat lagu, komik, serial. Bahkan yang paling wadidaw adalah es krim loli berwajah sapi Derman. Terlepas dari itu semua, tentunya Spider-Man memiliki kekasih yang selalu ada walaupun badai menerjang. Wanjay, pakai I guys ya, bukan I. Ntar Manggaul buat konten dari belakang jeruji lagi. Canda jeruji. There's only one Spider-Man. And you're looking at him. Kemudian scene berganti dan berfokus kepada anak ini, namanya adalah Miles Morales. Miles merupakan seorang anak yang suka sekali dengan yang namanya seni grafiti. Bahkan tak jarang Miles menempelkan grafitinya ke tempat umum. Bandel. Kebetulan hari ini merupakan hari pertama Miles bersekolah kembali setelah cuti yang cukup lama. Miles lebih memilih berjalan kaki daripada diantar oleh sang ayah, menurutnya itu sangat memalukan. Namun takdir berkata lain, di tengah jalan tak sengaja Miles terjatuh dan sialnya tepat di depan mobil ayahnya. Di dalam mobil, sang ayah berpesan kepada Miles untuk lebih fokus dalam bersekolah. Ayah Miles tidak menginginkan Miles nantinya jadi seperti pamannya yang menolak untuk menjadi seperti dirinya yang memakai seragam gitu. Di satu sisi, Miles malah menginginkan untuk balik ke sekolah lamanya karena menganggap sekolah ini terlalu elit. Why can't I go back to Brooklyn Middle? Miles, you've given it 2 weeks. We're not having this conversation. Hari-hari yang rumit dilewati satu persatu oleh Miles, entah teguran dari guru, tugas yang menumpuk, bahkan telat masuk kelas. Morales, moving in the dark. You're late again. Would you like to keep standing there, or do you want to sit down? Di kelas ini, Miles duduk di sebelah seorang cewek yang bernama Gwen Stacy. Setelah kelas selesai, Miles dipanggil oleh seorang guru yang dimana ternyata Miles mendapatkan nilai 0. Namun bukannya memarahi Miles, guru itu malah memberi Miles nilai 100. Usut punya usut, Miles sengaja menjawab semua soal dengan jawaban yang salah agar ia dikeluarkan dari sekolah barunya dan kembali ke sekolah lamanya. Guru itu akhirnya memberi Miles sebuah tugas untuk merangkum data diri untuk 10-15 tahun ke depan. Miles yang bingung mau tulis apa, spontan langsung pergi menuju rumah pamannya. What's up with school? Going great. Got tons of friends. By the way, nama pamannya adalah Uncle Aaron. Di sini Miles bercerita tentang cewek yang duduk di sebelahnya tadi. Kemudian dengan arogannya, paman Aaron mengajarkan Miles untuk memikat hati perempuan. Hey. Miles juga menunjukkan grafiti yang baru ia gambar. Lantas paman Aaron langsung mengajak Miles ke suatu tempat di bawah rel kereta api. Sesampainya di tujuan, paman Aaron langsung memberikan Miles sebuah piloks yang ditemukan di tempat tersebut. Miles kemudian menggambar di dinding-dinding yang tersedia dan ini dia hasilnya. Yeah. You know me and your dad. Tak lama ponsel dari paman Aaron berbunyi dan mengharuskannya untuk pergi terlebih dahulu. Sedangkan Miles memilih untuk memotret hasil karyanya dulu. Tapi tiba-tiba muncul seekor laba-laba dan langsung menghap tangan si Miles. Keesokan paginya, seperti biasa, Miles mengenakan baju sekolahnya. Namun hal aneh tiba-tiba dirasakan oleh Miles. Celana yang biasa ia pakai tiba-tiba menjadi longgar dan juga pendek. Kita bilangnya ngatung. Miles berpikir bahwa mungkin ia dalam fase pubertas, jadi dia slow aja. Di sekolah, hal aneh kembali terjadi. Miles dengan mudah dapat mendengar suara yang berdengung di pikirannya. Miles juga seringkali mengeluarkan keringat yang sangat banyak.
Suatu waktu di perjalanan, tak sengaja Miles menabrak Gwen. Di sini Miles memberanikan diri untuk mempraktekkan apa yang sudah diajari oleh pamannya. Hey, Namun sayang, bukannya berhasil, malah tangan dari Miles tidak bisa terlepas dari rambut Gwen. Dengan segala terpaksa, akhirnya Gwen memutuskan untuk memotong rambutnya. Miles yang bingung kemudian kembali pergi menuju tempat grafiti kemarin. Di sini Miles ingin memastikan bahwa laba-laba yang menggigitnya hanyalah laba-laba biasa. Entah kabar baik atau buruk bagi Miles, ia malah diperlihatkan pertarungan di antara Spider-Man melawan Goblin. Di sini Spider-Man mencoba menghentikan Goblin yang sedang berusaha untuk mengaktifkan mesin antar dimensi. what is this place? Oh iya, perkenalkan, ia adalah Kingpin, orang yang menyebabkan kekacauan ini terjadi dan tentunya orang yang menyuruh Goblin untuk memperbaiki mesin dimensi tersebut. I should go up there and help him. Kembali ke pertarungan Spider-Man, di saat asik-asiknya mereka bertanding, tiba-tiba Miles terjatuh, aduh beban. Lantas Spider-Man langsung pergi menolongnya. Mereka kemudian berbicara, tapi tiba-tiba insting dari keduanya bereaksi. Di sini Spider-Man sadar bahwa Miles merupakan orang yang sama seperti dirinya. I thought I was the only one. You're like me. I don't want to be. Spider-Man itu akhirnya berjanji ia akan mengajarkan Miles cara menjadi seperti dirinya. Spider-Man kemudian pergi menuju ke tempat utama dari mesin tersebut. Alright, folks. I always get this wrong. Tapi tiba-tiba dari arah samping datang musuh baru yang bernama Prowler. Mad at me? I feel like you're mad at me. Akhirnya Spider-Man yang kalah jumlah dan stamina harus terperangkap oleh salah satu tubuh dari Goblin. Garb, what's your take on head trauma? It's a hell of a freaking light show. You're gonna love this. No, don't do this! Stop! Dari ruang kontrol, Kingpin kemudian menyuruh orang-orangnya untuk mengaktifkan ruang dimensi. Akibat yang ditimbulkan dari ruang dimensi adalah tumbuhnya benda-benda baru di sekitar kota. Karena mesinnya yang kurang stabil, akhirnya mesin tersebut meledak dan membuat gelombang radiasi di seluruh kota. Miles kemudian mencari Spider-Man. Di saat mereka bertemu, Spider-Man justru menyuruh Miles untuk pergi, dan Spider-Man juga menitipkan Miles sebuah chip. Jadi chip ini berisikan virus yang dapat membuat mesin dimensi menjadi rusak. Promise. Destroy the collider. Spider-Man yang tak bisa bergerak lagi harus tumbang dan berakhir meninggoy di tangan Kingpin. Miles yang melihat hal itu tentunya kaget dan membuat dirinya ketahuan. Ia kemudian dikejar oleh salah satu anak buah Kingpin, yaitu Prowler. Untungnya nasib baik masih memihak pada Miles. Miles yang berhasil lolos kemudian pergi menuju ke rumahnya. Di sini keluarganya kaget melihat Miles yang ada di rumah. Mereka cuma bisa bertanya-tanya sekaligus bingung tentang apa yang telah dilewati oleh Miles. Our family doesn't run from things, Miles. Di saat yang bersamaan juga, berita tentang kematian Spider-Man ditayangkan di seluruh saluran TV. Orang-orang mulai mengetahui siapa pahlawan di balik jubah berwarna merah. Miles yang sangat sedih kemudian membeli satu set kostum jubah Spider-Man. Miles juga langsung pergi menuju ke pusat kota yang dimana istri dari Spider-Man sedang angkat bicara tentang kematian suaminya. Malam harinya atau setelah acara itu, Miles pergi ke tempat makam Spider-Man. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba seseorang datang dari belakang Miles. Miles yang terkejut spontan langsung mengeluarkan listrik dari dalam tubuhnya. Bujet, ternyata orang itu adalah Peter Parker. Namun bukan Peter Parker yang kita kenal, melainkan Peter Parker dari dimensi lain. Ia terserap ke dunia kita dikarenakan gerbang dimensi yang di scene awal meledak. And blonde. Di saat yang bersamaan juga, polisi setempat datang mengecek makam. Miles yang takut lalu pergi dengan gaya yang sungguh wadidaw. Saya menyebutnya tampan dan pemberani.
Setelah Peter Parker tersadar, tiba-tiba ia sudah terikat. Di sini Miles kaget, terheran-heran kok Peter Parker tambah tua, tambah gendut, dan tambah terwadidaw. Tanpa sadar, Peter Parker tiba-tiba sudah berhasil membuka ikatannya. Peter Parker kemudian pergi meninggalkan Miles. Namun Miles yang keras kepala meminta agar Peter Parker dapat mengajarinya cara menjadi Spider-Man, bisa mengeluarkan jaring, kayak cool gitu. Awalnya Peter Parker tidak mau, sampai pada akhirnya ia mengambil chip yang berada di mulut dari Miles. Di sini dia melihat chips itu ternyata sudah rusak. What? Hey! The collider created a portal that brought me here. Usut punya usut, Miles mencoba salah satu aksi Spider-Man yang meloncat dari gedung tingkat tinggi. Peter Parker kemudian mengajak Miles ke tempat pembuatan chip. Rupa-rupanya tempat tersebut merupakan tempat dari Kingpin. Peter Parker kemudian membagi tugas di antara mereka, di mana Peter Parker masuk ke dalam bangunan tersebut, sedangkan Miles yang dianggap beban di luar untuk berjaga-jaga jika ada hal yang darurat. Namun kalian tahulah sifat dari Miles, ya kan? Ia kemudian masuk menyusul Peter Parker. Di dalam mereka melihat seorang dokter yang sedang bicara dengan Kingpin, di mana dokter ini meminta agar akhir pekan mesin dimensi kembali dinyalakan. Peter kemudian langsung pergi menyalakan komputer, sementara Miles tersangkut di atas balkon. Miles yang mencoba lepas dari balkon tersebut malah membuat mereka ketahuan. Untungnya di sini Miles memiliki kekuatan menghilang sehingga Peter dapat memalingkan atau mengalihkan perhatian dari dokter ini. Namun sayang, dokter itu ternyata merupakan Dr. Octopus atau musuh Spider-Man. Miles yang takut tak sempat memindahkan file ke chipnya memutuskan untuk membawa komputer beserta CPU-nya, ini yang dinamakan 200 IQ. Mereka yang kabur keluar bangunan malah dikejar oleh seluruh pekerja di bangunan tadi. Peter kabur menggunakan jaring, sedangkan Miles harus berlari karena tak bisa mengontrol kekuatannya. Di satu titik, akhirnya Miles berhasil mengeluarkan jaring pertamanya. Wididididid. Namun itu semua bukan pertanda baik. Tiba-tiba Peter ngeglitch dan membuatnya terjatuh. Sementara CPU yang dipegangnya malah diambil oleh Dr. Octopus. Tak lama tiba satu orang Spider-Man lagi. Ia berwarna putih dan memakai semacam baju bertopi. Spider-Man ini menjadi pahlawan di saat genting-gentingnya. Ia memukul Dr. Octopus, bahkan dapat merebut kembali CPU yang diambil Dr. Octopus. Dan ternyata Spider-Man ini adalah Gwen. Namun Gwen dari dimensi lain tentunya. Gwen menceritakan bahwa di dimensinya Peter Parker sudah meninggal dan membuatnya frustrasi akan kehidupan di dimensinya. I mean like really weird. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Bibi May atau bibi dari Peter Parker. Awalnya sih Bibi May kelihatan kayak kaget gitu, kok Peter masih hidup? Tahu-tahunya Bibi May sudah tahu bahwa Peter ini merupakan Peter dari dimensi lain. Bibi May kemudian mengajak mereka ke markas dari Peter Parker yang asli. Tapi hal yang mengejutkan bukan yang tadi Manggaul perlihatkan, namun ini dia. Hi guys, konnichiwa, hajimemashite, yoroshiku. Wherever I go, the wind follows. And the wind, it smells like work. It can get weirder. I just want... My name is Penny Parker. My name is Peter Porker. My name is Peter Parker. I was bitten by a radioactive spider. Pig.